Selamat siang, ketemu lagi sama kita di acara Dibajak, dibahas banget jaksa. Kalau hostnya nggak kalah-kalah ya, main kita berdua yang terlalu cantik dan selalu supel. Ya Mil, Dua dibajak. kali ini kita ada kedatangan tamu yang mungkin spesial ya bagi kita karena profesinya juga nggak kalah menarik, nggak kalah hebat. Emang bener-bener profesi yang sangat luar biasa ya. Ibaratnya itu kayak pahlawan tanpa tanda jasa. Sesuai nih dengan hari pahlawan 10 November kemarin. Gitu. Tanpa pamrih ya. Tanpa pamrih. Istilahnya kalau kita ibarat kata tuh gimana ya? Kita nggak tahu apa-apa jadi tahu ya. Benar, dari yang gelap jadi yang terang. Bukan yang terang jadi gelap. Enggak boleh seperti itu Kak Ica. Tapi ngomong-ngomong siapa Mil? Ya, jadi memang kita mengundang spesial nih Kak Ica dari tenaga-tenaga pendidik dari sekolah Adiaksa. Mungkin Kak Ica bisa sapa nih. Adiaksa mana nih? Bukan insan Adiaksa di Kejaksaan. Bukan Adiaksa. Bukan. Jadi yang mana? Tapi ada lagi nih Kak Ica, sekolah Adiaksa. Nah, untuk tahu seperti apa sekolah Adiaksa, kita mending tanya langsung orang yang takutnya mendalamin ya. Benar. Boleh. Halo Bu, selamat siang Ibu Bapak. Siang. Ibu Bapak dari mana ya? Kita boleh tahu nih. Kami dari SMP Adiaksa 1 Jambi. SMP Adiaksa 1 Jambi. Kalau boleh kenal, kita kan kalau nggak kenal maka tak sayang ya kan ya Bu. Kalau dengan Ibu siapa ya yang baju kuning cerah ceria ini? Harus dong. Oke, nama saya Ibu Imelda Aisyah Sarif SP MPD. Saya kepala sekolah SMP Adiaksa 1 Jambi. Kalau Bapak? Kalau saya Muhammad Nurholis SPDI. Nah, kebetulan saya mengajar matematika, kemudian juga wakil bidang sarana dan prasarana SMP Adiaksa 1 Jambi. Oke, kalau Ibu? Kalau saya Dr. Anda Rumini, saya di SMP Adiaksa mengajar IPA. Oh IPA. IPA nih kalau kakak sekolah selalu minggat. Tapi Kak Ica, kalau IPA, matematika itu kan biasanya pokoknya mata pelajaran yang selalu kakak kalau bisa nyumput aja di Bu, belakang. nanti tolong diajarkan supaya Kak Ica ini mau nih mempelajari IPA. Apalagi Bu Rumini ini juga salah satu guru yang mewakili Jambi ya Bu ya, di salah satu ajang yang bergengsi. Tapi nanti kita akan tanyakan itu ajang Jangan dulu dibuka. Iya, jangan dulu dibuka Dulu. di awal-awal. Cuman kalau ngomong-ngomong kita harus tanya dulu, ibu ini udah punya anak berapa nih? Oke. Dan anaknya nih kebetulan kan kalau ibunya sukses otomatis kan insya Allah betul, kita apa jangan-jangan anaknya sekolah juga di Adiaksa? Mau nggak tahu kita iya, coba kita tanya akan dulu sama kalau Bu Imelda. Ibu Imelda ini statusnya jadi kepala sekolah ya? Iya, betul. Kepala sekolah di SMP Adiaksa 1 Jambi. Sudah berapa lama Bu di situ Bu? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Ya, Sebelumnya 3 Bu? bulan. Saya dulu guru SMP 6 Kota Jambi, guru berprestasi tahun 2015, guru favorit tahun 2013, berkesempatan ke Eropa waktu itu, mewakili Jambi. 2015 guru prestasi tingkat nasional, mengikuti short course di Melbourne University. Kak, tapi tadi Bu Imelda ini sempat bilang dia pernah jadi guru di SMP Negeri 6 ya Kota Jambi. Nah, ini kan kalau kita awal-awal ini kan taunya kalau SMP Negeri 6 itu kan milik pemerintah nih, sedangkan Adiaksa juga milik istilahnya bisa dikatakan swasta. Gitu. Tapi bisa Bu jadi kepala sekolah di SMP 1 Adiaksa dari SMP Negeri ke SMP swasta. Itu karena saya diminta oleh kepala dinas untuk mengikuti pemilihan kepala sekolah di SMP Adiaksa, karena kepala sekolah SMP Adiaksa waktu itu kosong, mencari dari kepala sekolah yang mempunyai quality ya, berarti gini ya, berarti di sekolah Adiaksa tuh nggak sembarang loh gurunya. Bukan asal catut, berarti mereka mempunyai apa sih namanya tuh? track record. Nah, apa tuh Bu? Track record. Luar biasa, udah ke Melbourne Kak Ica. Kalau saya aja sudah 2 kali loh. Saya gimana Bu? Kalau short course sudah 2 kali. 2010 short course di luar biasa, berarti luar biasa ya kepala sekolah ini cocok, benar-benar dan cocok. juga nanti kita harapkan juga anak-anak di Adiaksa juga bisa ngikutin jejak dari Ibu Imelda. Ya so pastilah, masa gurunya berprestasi anaknya enggak. Tapi tadi pertanyaan Kak Ica belum dijawab. Anak Ibu udah berapa Bu? Anak saya 1. Oke.
karena mungkin asik keliling dunia ya. Jadi anaknya masih kecil, masih gitu. TK. Nah, kalau Pak Nurholis nih yang paling ganteng nih di antara ibu-ibu. Kalau Pak Nurholis boleh diceritakan berapa lama di sekolah Adiaksa dan apa aja yang sudah sampai jenjang wakil kepala sekolah loh saat ini Kak? Udah wakil. Ya. Jadi saya mengajar di Adiaksa itu mulai tahun 2009. 2009 dari 2009. lama ya Pak, 10 tahun lebih. 11 tahun. Nah, sekitar 2009. Jadi awalnya jadi guru sama seperti yang lain. Nah, kemudian mendekati tahun-tahun ini baru beberapa bulan untuk Pas jadi wakil sekolah. Diangkat jadi wakil kepala sekolah. Termasuk pilihan juga Bapak. Otomatis nggak mungkin Ibu email milih Bapak Nurholis kalau nggak ada punya alasan apa-apa nggak ya, punya talenta gitu ya. Kalau ada untuk prestasinya juga. Oh iya, nanti kita akan bahas Bu, prestasi ini kayaknya ada prestasi juga, Semua juga. mau prestasi. Berarti prestasi apa otomatis kan pemirsa juga pengen tahu ya. Benar. Sobat Adiaksa juga apa di luar sih, pengen tahu nih apa itu prestasi yang dari dirahasiakan insan Adiaksa yang ada di sekolah Adiaksa. Nah, kalau untuk Ibu Rumini sendiri ini sudah sejak kapan Bu di Saya sekolah mulai SMP? ngajar di Adiaksa itu bulan Januari tahun 1993. Waduh, ini lebih senior lagi Kak Ica. Iya. Saya lahir Saya 95. 93. Iya. Saya itu masih SMP, Bu. Iya, masih SMP. Jangan-jangan Kak Ica dulu pas SMP sering ketemu ibu ini Enggak, pas lewat di depan sekolah SMP-nya Adiaksa. bukan di sini. Oke, terus Bu, dari dulu itu ngajar apa? Masih IPA sampai sekarang IPA atau berubah Bu? Dulu pertama masuk saya mengajar PSBB. Zaman dulu itu ada PSBB. sejarah perjuangan bangsa tuh. Oh iya. Sama matematika. Kalau Kemudian baru masuk ke pelajaran fisika. Kemudian beberapa tahun sekarang ini IPA itu terpadu. Jadi nggak ada fisika sama biologi lagi. jadi digabung Jadi ya, Bu? gabung. Gabung menjadi IPA terpadu. IPA terpadu. Kalau yang tadi kata Ibu tuh apa tadi? PMP ya. Dulu kalau PSBB. Kalau bahasa dulu PMP, bukan Bu? Sejarah perjuangan bangsa, sejarah Indonesia beda, gitu. mungkin Sejarah yang Indonesia. dimaksud Kak Ica itu Enggak, zaman seperti kita bengen, Bu. PKM ya, Bu. mungkin. PKM. Dulu PMP, PMP ada kan? lagi memang bagian dari itu. Oh, tetap bagian dari. Kak Ica ini kan Ibu Rumini udah dari tahun 1993. Suka dukanya tuh pasti tahu banget ini perjuangan ataupun sejarah dari sekolah Adiaksa. Mending kita tanyain ke Bu Rumini nih Yang terkait lebih dulu sekolah ya. Adiaksa ini apa sih Bu? Apa sekolah Awalnya punya orang seperti kejaksaan? apa gitu. Mungkin Ibu hampir istilahnya kalau misalnya untuk mengetahui sekolah Adiaksa itu lebih mengetahui lah, tidak lebih banyak ya Bu ya. Alhamdulillah dulu pada waktu zaman tahun 1993 sampai 2008 itu muridnya masih melimpah. Masih kelas itu bisa jumlah siswanya masing-masing 45, 43 dan jumlah seluruhnya totalnya bisa mencapai 680-an. Kemudian semakin ke arah sini kayaknya apa karena mungkin program KB yang sudah mulai berhasil atau gimana atau mungkin ikut jalan-jalan gitu. sama Ibu Imelda Karena dibawa Ibu ke Amerika kali Ibu. barangkali. Oh jadi dulu waktu awal-awal Sangat ini jaya, sangat iya. banyak nih. Sangat Kalau ini. untuk sekolah Adiaksa sendiri ini punya siapa Bu? Punya pemerintah kah atau karena punya orang yayasan tahu kan? Jaksa tinggi, kejaksaan. Oh, jadi ruang lingkupnya di Kejaksaan Tinggi. Iya, ya, Tapi Bu, ya. siswanya orang-orang anak-anak para kejaksaan Kalau- semua nggak Bu? Kalau Atau ada? kalau zaman dulu itu para pegawai dari kejaksaan itu pada umumnya pada dititipkan di sekolah kita. Oh, memang. Tapi akhir-akhir ini mulai berkurang gitu. pindah. Kayaknya malah nggak ada sama sekali yang untuk SMP-nya. Kalau dulu diharuskan atau memang istilahnya memang keinginan para pegawainya anaknya sekolah di situ atau kayak gimana tuh kalau dulu? Itu saya kurang paham ya. Tapi yang jelas pada saat itu banyak sekali Pegawainya, anak-anak pegawai anak-anak ya? dari pegawai kejaksaan yang ada di sana. Tapi pada saat itu anak-anak yang umum boleh masuk? Banyak. Oh, banyak ya. Sama-sama banyak ya, Bu Iya. ya.
Udah gitu kalau misalnya di situ apa sih Bu yang bikin orang tuh apa ya namanya tuh istilahnya mau milih gitu, mau milih sekolah adiaksa. Menurut ibu email atau bapak tuh pandangannya tuh kasih tahu dong apa sih yang bisa mereka tuh aku harus ke adiaksa nih gitu. Milih di sekolah adiaksa. Sebelum adiaksa itu kan ada banyak jenjangnya ya Bu ya, nggak cuma SMP ya, tapi ada TK, SD sampai SMA bahkan ya Bu. Tapi menurut Ibu nih sekolah SMP atau Ibu kan lebih fokus di SMP nih, tapi kan setidaknya namanya ibu di lingkup sekolah adiaksa otomatis kan setidaknya mengetahui ekstrakurikuler yang berkembang, yang memang mungkin bisa minat. Ada anak-anak yang punya talenta dia bingung di sekolah mana yang bisa untuk mengasah bakat dia dan bisa dikembangkan, mana tahu di sekolah kita bisa. Menurut Ibu alasan banyak siswa ke sekolah adiaksa itu apa sih Bu untuk anak Jambi? Banyak sekali alasannya. Yang pertama, kita sudah sekolah penggerak. Jadi di Kota Jambi ini PSP tahap 2, sekolah penggerak tahap 2 itu hanya 5 sekolah yang lulus. Sekolah penggerak itu maksudnya sekolah penggerak itu adalah program dari kementerian. Kalau dulu ada namanya sekolah RSBI, sekarang program itu namanya sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu sekolah ya, kalau dulu elitnya RSBI, sekarang elitnya sekolah penggerak. Alhamdulillah karena kepala sekolahnya dites lulus, kemudian tidak hanya kepala sekolahnya saja yang sekolah penggerak, membuat sekolah penggerak sekolah kita, juga gurunya juga ada yang lulus sebagai guru penggerak. Itu juga program dari kementerian, Mas Nadiem kan, ini Pak Nurholis sedang proses pelatihan. Kemudian kami ekskulnya juga udah banyak, ada sekitar 6 ya Pak ya? Ada pusat itu putra putri, ada sanggar tari, ada sanggar bahasa, ada English Club, IT Club, mau buat vlog dan sebagainya. Kemudian tahfiz. Nah, jadi lengkap kalau di SMP mulai adiaksa. dari yang teknologi sampai yang keagamaan sekalipun ada gitu ya di SMP adiaksa ini khususnya dikelola sama istilahnya. Itu kalau untuk ekstrakurikuler itu udah diperlombakan untuk tingkat mana Bu? Provinsi kah? Bahkan udah ada yang nasional nggak Bu? Kalau saya pernah mengikut sertakan siswa saya ke tingkat internasional. Wow, bahkan itu, udah sampai internasional ya. Kita harus berani. Prosesnya itu yang penting. Mungkin karena background dari Bu Imelda ini udah melawan Buana juga ke udah gitu juga ibunya juga nggak takut-takut istilahnya karena kualitas anaknya pun bisa untuk ditonjolkan. Tapi ini beneran loh, kita kan sudah beberapa kali kedatangan tamu dari Kejaksaan Agung ya, dan penampilan dari sekolah adiaksa ini kan pasti ditampilkan ya ketika ada kunjungan ke sekolah, dan itu luar biasa, mulai dari puisi dan juga puisi teaternya tarian, kemudian teater, bahkan pantun. Nanti kita akan berbicara juga nih dengan anak-anak berprestasi, dan kalau dilihat itu memang benar-benar berkualitas Kak Ica, bukan main-main, bukan sekedar omongan ya, bukan cuma sekedar bisa, tapi itu udah pandai seperti itu, dan mungkin ini pengaruh juga dari kadang kan kata orang nih banyak itu mah omongan aja gitu, dan itu mah biar ningkatin sekolahnya aja. Ternyata bener ya, ada istilahnya tuh dalam artian tuh bukti nyatanya tuh mah ada bukti nyatanya gitu. Kita di sekolah adiaksa itu bukan hanya sekedar perkataan, tapi bukti nyatanya pun perbuatannya pun sekolah adiaksa khususnya SMP itu menjadikan student well-being, studentnya berbahagia. Luar biasa. Alhamdulillah saya juga ikut ke sekarang ini lagi berkompetisi Kepala Sekolah Inspiratif 2022, mohon doanya dari perwakilan SMP Adiaksa 1 ya Bu. Dari Provinsi Jambi dari saya provinsi. sendiri. Ibu ini seluruh provinsi seluruh provinsi berarti ya itu ya, tapi untuk Provinsi Jambi kepala sekolah yang lulus. Ibu sendiri yang lulus, luar dari biasa. Kepala Sekolah SMP 1, SMP Adiaksa 1. SMP Adiaksa. SMP Adiaksa ini kualitasnya bisa dilihat ya, dan tidak hanya kepala sekolah, guru, siswa juga, walaupun belum ada hasil tapi kami berproses. Oke, stop dulu Bu. Siap. Kita ada yang mau lewat dulu. Oke. Kita izinkan dulu ya. Sampai ketemu kita lagi. Kita izinkan dulu kameramennya minum. Nanti kita akan lanjutkan Sobat Adiaksa kembali bersama kami. Kembali lagi di acara Dibajak, dibahas bareng Jaksa. Kali ini kita tadi kan
bahas tentang prestasi. Apa itu prestasi? Prestasi siapa gitu? Iya benar. Dan siapa yang berprestasi itu? Kemana nih udah berprestasi? Aduh kepanjangan kece, mending langsung aja kita udah deh. Siapa dulu nih? Ini kayaknya yang paling enggak, ini yang paling ganteng kita harus tanyain karena dari tadi ini pada diam gitu. Padahal ini Bapak nggak sariawan kan? Atau grogi lihat kita? Kita emang cantik Pak, jadi kayak mana lah ya. Oke, ini tadi sudah dijelaskan Bu Imelda kalau Pak Nurholis ini juga salah satu guru yang ngikutin guru penggerak, guru berprestasi dalam bidang guru penggerak. Nah, kalau boleh tahu nih, seperti apa Pak sistem mengikuti perlombaannya? Kemudian susah nggak sih Pak? Itu harus bersaing dengan siapa saja? Sebelum itu tuh kok Bapak mau ikut itu? Sebelum itu kan gitu, istilahnya dalam artian tuh dipaksa Bu barangkali sama kepala sekolahnya. Kok Bapak mau ikut itu udah gitu? Apa istilahnya udah tuh yang bisa yang tahu Bapak bisa tuh siapa? Nah, ya. Padahal kan dari tadi Pak Nurholisnya diam-diam aja. Kita kan nggak tahu Bapak atau enggak gitu. Ya benar. Langsung aja deh Kak Ica. Pak Nurholis silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya adalah salah satu calon guru penggerak. Jadi saya mengikuti itu karena ada dorongan dari kepala sekolah, dari Bu Imelda yang meminta coba ikuti kegiatan itu. Nah, untuk masuk ke situ itu ada 2 tahap seleksi. Ada seleksi pertanyaan, wawancara, kemudian ada seleksi tes mengajar. Nah, jadi kalau sudah lulus tahap seleksi pertama tadi, kemudian ikuti lagi seleksi kedua. Jadi kadang-kadang ada yang tidak lulus di seleksi pertama, kemudian ada yang lulus di seleksi pertama tapi seleksi kedua tidak lulus. Kalau Bapak dua-duanya alhamdulillah saya masuk. Jadi untuk seleksi pertama masuk, seleksi kedua juga masuk. Jadi sekarang saya sedang mengikuti kegiatan tersebut. Jadi sampai sekarang ini masih tahap pembelajaran. Selain itu tuh Pak, selain didukung oleh Bu Imelda, apa didukung juga oleh pendiri yayasannya atau kayak gimana? Dari pihak pengelola sekolah apakah didukung juga gitu Pak ya, dalam bentuk prestasi ini, kegiatan ini gitu? Ya, saya rasa itu Pak sudah pastilah didukung karena itu untuk kemajuan sekolah. Dari pihak yayasan pasti mendukung. Mendukung ya, istilahnya ada ikut andil juga dari pihak yayasan ya untuk apa istilahnya dalam artian tuh apa ya Mil ya, memajukan ini ya. Tapi Pak Nurholis selain jadi mengikuti penilaian nih guru penggerak ya, calon nih guru penggerak, itu ada lagi nggak Pak Nurholis selain mengikuti prestasi itu? Selain jadi guru penggerak itu ada prestasi lain kah yang Bapak miliki atau Bapak pernah ikuti atau pernah ikuti gitu? Kalau semasa sekolah ya sebatas mengikuti kegiatan olimpiade. Oh itu olimpiade tingkat guru ya? Tapi belum masuk ke pemenang. Tapi setidaknya bisa ikut ya Pak. Ikut itu kan suatu hal yang ini juga Pak, istilahnya terpilih juga. Karena kan dari sekian murid, sekian guru, dari sekian itu, Bapak terpilih, berarti kan Bapak mempunyai kualitas juga ya, namanya di kompetisi ya pasti ada menang dan kalah dong Pak gitu. Kalau menang semua siapa yang kalahnya? Jadi memang kita harapkan nih Pak Nurholis bisa sukses juga, semoga bisa jadi calon guru penggerak yang menginspirasi banyak guru-guru juga, nggak di sekolah Adiaksa tapi juga di sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi kayak gitu ya. Terutama untuk murid-muridnya lah. Istilahnya murid-muridnya juga lebih semangat lagi nih untuk tambah berkualitas juga, istilahnya lulusan mana? Lulusan Adiaksa gitu. Iya, lumayan ya kayak alumni Adiaksa. Bangga juga dong kita. Adiaksa ini juga ikut bangga dong kita ternyata murid-muridnya. Walaupun kita beda kampus ya, kita di kantor pusatnya, mungkin bapak ibunya di kantor cabangnya ya di bagian pendidikannya, tapi kita ikut sama-sama orang Adiaksa, kita bangga lah. Bangganya dalam artian jangankan sekolahnya yang maju, tapi guru dan anak-anaknya juga berkualitas. Oke, ini juga ada guru berprestasi Kak di antara ibu-ibu dan bapak bertiga ini, yaitu Ibu Dr. Anda Rumini ya Bu ya. Kalau nggak salah ini Ibu pemenang OSAK yang mendapatkan perunggu. Nah itu boleh dijelaskan nggak Bu, itu sejenis perlombaan apa?
Awalnya dan tingkat tingkat apa itu Bu? Tingkat yang diikutin dari awalnya tuh ada info dari Ibu Kepala Sekolah, Bu Rubini tolong ikuti ini. Jadi saya coba, ternyata itu tingkat nasional yang diselenggarakan oleh POSI yang berpusat di Medan. Kemudian saya coba dan ternyata alhamdulillah saya dapat perunggu pada waktu itu. Boleh Ibu jelaskan nggak OSAK itu dia? OSAK itu apa, sejenis apa gitu, kegiatan apa gitu, perlombaan di bidang akademika atau di bidang karya tulis? Karena kan nggak semua kami aja OSAK apa ya? Gitu ya. Kalau saya searching di Google munculnya Osaka. Osaka. Iya, mau ke Jepang kami. Sebetulnya itu cabang dari istilah lain daripada Olimpiade Sains. Jadi kita tahu nih ya di bidang sains, fisika, IPA, kimia ya, Pak. Itu Ibu buat sebuah karya tulis atau penelitian? Menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Berarti Ibunya mengetahui istilahnya dalam artian tuh apapun yang ditanyain tentang sains itu langsung ilmu pengetahuannya gimana Bu? Secara online. Ilmu pengetahuannya cukup tinggi juga ya. Iya benar, harus itu. Kalau online berarti dia kita ikuti, berarti Ibu dari Jambi ngikutinya ya. Dan ada waktunya juga sih kalau online kan biar istilahnya dia langsung jawab, langsung gitu. Jadi nggak bisa lagi nyontek-nyontek, nggak bisa yang Omil pikir, nggak bisa lagi. Kakak tahu nih Omil pasti mikir, kalau online bisa ke Google, nggak Mil. Ya makanya kan ditanya sama Bu Rubini. Ternyata memang itu sangat. Ibu jawab langsung kelihatan di situ di layar. Sangat ini juga ya, sangat kompetitif juga Bu ya pada saat mengikuti perlombaan OSAK itu ya Bu ya. Dan itu ada lagi nggak Bu di tahun ini atau cuman di tahun yang Ibu mengikuti itu aja? Waktu itu pengadaannya kan bulan Januari. Nanti mungkin periodenya seperti itu barangkali. Per Januari, setiap tahun kali ya, per tahun. Kalau untuk prestasi lainnya Bu Rubini mungkin di bidang sains juga, tapi di event yang berbeda ada nggak Bu? Selain OSAK itu Bu? Membimbing siswa. Ini saya kemarin tuh membimbing siswa untuk Olimpiade di meteorologi. Kebetulan saya pembimbingnya dan alhamdulillah tingkat nasional dia dapat masuk finalis Bu ya. Dengan siswa kita ya Bu ya, SMP. Iya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Benar luar biasa nih memang Adiaksa, insan Adiaksa khususnya di sekolah Adiaksa 1 Jambi ya Bu ya. Enggak kaleng-kaleng. Enggak kaleng-kaleng memang benar-benar. Ayo masuk ke Adiaksa. Iya. Nah, kalau anak saya udah SMP ini kayaknya bakalan dimasukin. Jangan gitu Kak, dari SD dulu dong masuk di Adiaksa. Berhubung masih TK nih, kan sekolahnya kan ini SMP. Nah, ini kan tadi udah disinggung nih sama Ibu Imelda juga. Ayo masuk ke Adiaksa. Emang kayak gimana sih Bu cara masuk di Adiaksa? Kan taunya kalau ribet nggak Bu? Udah mahal nggak sih Bu? Itu loh sih, bayangan swasta pasti mahal nih kata orang. Dan juga alamannya di mana sih Bu? Jauh nggak dari pusat kota? Boleh Bu dikira-kira jelaskan? Ya, jadi sekolah SMP Adiaksa ini tadi sudah dengar kan? Banyak sekali prestasinya. Jadi silakan masuk ke SMP Adiaksa di tengah kota, di sebelah SMK 4. Ya, terus sebelahnya lagi SMA 1 dekat PLN di pusat kota lah ya Bu ya. Dan biayanya tidak mahal. Itu yang penting Bu. Biaya tidak mahal dan masuknya nggak ribet itu ya Bu. Harus dong. Harus tidak ribet. Pakai tes dulu nggak siswa kalau mau? Tidak perlu pakai tes. Ya, seperti biasa saja. Cuman karena swasta kita punya SPP. Nah gini Bu, tadi kan ada kita ngomongin prestasi-prestasi. Manakalanya ini yang mau masuk siswa berprestasi dari TK-nya, dia mau masuk ke SMP itu SD dulu. Anggapan nih dari luar nih dia berprestasi nih zaman SD-nya, dia mau masuk SMP Adiaksa. Adakah jalur prestasinya atau gimana Bu? Ada. Ada ya? Nanti dapat diskonan. Gitu. Nah, bebas biaya utamakan. Ternyata ada jalur prestasinya. Jadi istilahnya dapat spesial lah ya Bu ya. Jadi memang kalau benar-benar anak yang berprestasi itu memang dibimbing gitu Kak di sekolah Adiaksa, nggak cuma dibiarin aja dan juga mandiri gitu ya Bu, harus benar-benar pasti diperhatikan betul gitu sama sekolah dan juga pihak sekolah kalau anak ini
berprestasi. Dan itu apapun prestasinya walaupun Bu ya. tidak berprestasi akan kami buat dia berprestasi. Wah, ini nih dari terang, dari gelap menjadi terang tuh yang gini, ini. yang memang harus kayak gini Iya, dong. benar. Namanya Hanya membimbing namanya berprestasi. kayak kakak nggak bisa baca nih, Iya. harus bisa baca dan lebih dari baca. Wah, iya luar Iya kan Bu ya, Iya, benar. lebih dari baca, bukan hanya sekedar baca di buku, baca di luar buku. Iya betul. Istilahnya Itu baca di luar buku ngapal gitu guys. bukan ngapal, istilahnya ya kayak ibu tuh, apapun yang ditanya online langsung bisa jawab. Karena Istilahnya- kesehariannya ibu mengajarkan itu. Jadi istilahnya burung pengetahuannya ini tuh jadi lebih- ahli dan juga luas gitu pengetahuannya kayak Ca. Nah, itu yang diharapkan untuk anak-anak juga ya, istilahnya gimana gurunya begitu juga anak yang akan lebih dari itu ya Bu ya. Oke, terakhir ini mungkin buat Bu Imelda, Pak Nurholis dan juga Bu Rumi, ini harapan kita nih buat sekolah kita agar lebih Tapi maju. ada nih kakak, ada yang mau ditanya. Ada lagi Kak Ica, Ada. banyak ya pertanyaan Kak Ica. Ini apa Kak? Seru Silakan. kayaknya ya. Seru nih kayaknya, nggak bisa habis ini. Gimana? Pengen satu. Apa sih Bu yang istilahnya, kan tadi kan belum ada kelebihan yang untuk menonjol yang istilahnya kayak gini nih, yang tadi kan ekstrakurikuler ini belum diomongin. Sudah tadi. Belum Bu, istilahnya dalam artian tuh yang kan memang ada ibu ngomong ekstrakurikulernya ini gitu, tapi yang ada nggak prestasi yang udah nyampe keluar itu tuh Dari dari ekstrakurikulernya. ekstrakurikulernya Kalau- itu gitu nah Bu. Kan Kalau belum dari tadi. ekskul ada, jadi anak kita ada 2 orang ya ikut teater, Iya. itu menang tingkat provinsi. Nah ada, kemudian ikut lomba-lomba, ini sedang berproses kan. Kadang tadi yang Mbak Ica bilang tadi ada menang ada kalah. Iya. Kan? Kalau untuk ikut lomba kita tingkat kota, provinsi, nasional dan internasional kami Sudah mengikutin. sudah ya. apa istilahnya bukan sekedar dapat info, nggak disertakan ya, Ya. tapi dapat info langsung Langsung kita ikutin, kita realisasikan itu, walaupun kita tidak menang tapi prosesnya anak-anak itu bertanggung jawab, percaya diri, kreatif, Iya, itu betul. muncul semua. Kalau menang itu kan Bonus lah. balik lagi bonusnya Bu. Bonus. Tapi untuk tahapan ini yang udah pernah dilaksanain udah nyampe tahap mana itu Bu? Tingkat provinsi ya, yang untuk teater, Teater. tingkat nasional yang tadi olimpiade finalis, yaitu kami lihatnya tuh waduh takjub sekali, dari provinsi Jambi cuman kita Iya. SMP Adiaksa 1 Aduh, Jambi. luar biasa. Yang Iya. ini ya, yang olimpiade meteorologi tadi. Kalau untuk Gitu. ekskul nari kan pernah kita dikasih kesempatan untuk pentas di kantor camat. Iya. Dalam pembukaan MTQ Pembukaan dan MTQ, Wih, luar mendapat biasa. penghargaan juga dari Pak Camat. Istilahnya udah banyak Banyak banget. ekstrakurikulernya juga bukan untuk di sekolah aja tapi keluar juga ya Bu. Betul. Istilahnya ditampilkan udah gitu. Betul. Pihak sekolah pun sama pihak yayasan pun juga mendukung lah, Iya. mendukung ini kreativitas anak itu ya Bu ya. Untuk Tafis juga sudah ada, kita kemarin itu wisuda Wisuda. akbar dengan Pak Wali Kota ada, sudah ada lulusannya. Sudah ada lulusan Sudah. Tafisnya. Jadi Luar di biasa. SMP Adiaksa ini juga kita agamais juga ya, agak kuat ya. Selasa Rabu kita sholat duha bersama. Setiap Jumat kita ada Yasinan bersama. yasinan, ada ekskulnya juga Tafis gitu. Jadi memang sekarang ini kan banyak yang IT yang Iya, lebih iya. IT ya, Iya, Islam iya. terpadu ya. Hmm. Jadi kita juga semi ke situ Istilahnya juga. kita juga bukan sekedar swasta, bukan sekedar sekolah umum Umum, biasa, tapi tapi ada kita plusnya. juga ada plusnya istilah. Tidak hanya Islam juga, Hmm. ada juga yang Kristen ya. Misalnya Nah, semua ada. misalnya Semua. semua agama kita ini ya Bu Iya. ya, kita misalnya Akomodir kita lah. akomodir ya, betul. Alhamdulillah ternyata. benar-benar. Ayo pemirsa, apalagi nih yang Iya, ditunggu bener. nih? Yang Pasti punya anak-anak pasti di tertarik rumah, kan? Ya, pasti yang bingung tertarik. apalagi di sekitaran kota Jambi yang deket apa tadi PLN ya Bu ya, Iya. Telanai. Pokoknya kemudian nih Kelurahan pusat kota Selatan, paling gampang. Simpin gitu. Paling gampang dicari, dijangkau, udah gitu. Untuk fasilitas keamanannya juga aman ya Bu ya, karena di dalam sekolah tuh nggak bisa, yang penjaga di luar tuh ada ya Bu ya, udah gitu jam-jam selain jam pulang nggak boleh keluar, nggak bisa ya. Nggak bisa Nah, untuk Satu hari tidak masuk langsung ditelepon Ditelepon. wali kelas. istilahnya kualitas keamanannya terjamin, udah gitu untuk anak-anaknya juga
ada ininya Ya, juga. pokoknya orang gitu tuanya jangan khawatir deh kalau misalnya anaknya masuk di sekolah adiaksa, baik itu TK sampai SMA Bu ya, karena dijamin nih dari segi pendidikan, kemudian juga keamanan dan juga agamanya. Dan disupport langsung dari kejaksaan, Iya. terbukti dari JMS yang masuk. Wah, itu kita tuh yang masuk gitu ya. Iya, JMS tuh yang istilahnya selalu memantau ya Bu ya perkembangannya, udah gitu-gitu. Alhamdulillah luar biasa ya. Nah ini Kak Ica tadi udah nanyain prestasi di bidang ekstrakurikuler ya Kak ya di SMP. Nah mungkin Ibu pasti berharap dong sekolah ini jadi lebih maju lagi. Nah kita mau dengarkan harapan-harapan Ibu dan juga Bapak nih barangkali terkait SMP Adiaksa 1 ke depan seperti apa Bu Imelda? Kami juga mana tahu juga dari pihak luar juga pengen yang tadinya ragu-ragu jadi jadi yakin lagi. Gitu Bu. Silakan Bu. Iya, harapan semoga lebih maju lagi dalam segi kualitas dan kuantitas ya. Dan ayo ke SMP Adiaksa yang tidak berprestasi menjadi berprestasi. Moto Bu Imelda nih boleh. Keren motonya. Iya, yang nggak berprestasi jadi berprestasi. Karena berprestasi tidak hanya karena juara-juara, prestasi sesuai kemampuannya. Yang nggak bisa jadi bisa. Sekolah kami juga anti bullying, anti narkoba, anti korupsi dari kan ada kejaksaan nih juga. Bekerja sama kemarin dengan dari Kejari kan datang kemarin ya. Jadi silakan masuk, daftarnya tidak ribet, mudah, langsung aja ke Jalan Urip Sumoharjo. Saja mungkin ditambahkan dengan Oke, Pak Nurholis nih, apa nih harapannya buat siswa-siswa kita Pak yang terlebih banyak dari STK, SD, kesannya SMP, SMA biar kalau udah jadi orang nanti jangan lupa alumni ya, jangan lupa sama sekolah alumni Adiaksa mana tuh anaknya nih mau sekolahkan apa dulu mamanya alumni situ sekarang anaknya jangan lupa gitu. Ya harapannya sama seperti yang tadi dibilang oleh Ibu Imelda. Jadi harapannya SMP Adiaksa tidak hanya bertambah kuantitasnya, tapi juga bertambah kualitasnya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk menitipkan anaknya ke SMP Adiaksa, karena ada banyak program agar anak Bapak Ibu senang bersekolah di sana. Oke, nah yang terakhir Ibu Rumini nih dari guru yang mewakili OSAK ya, yang meraih perunggu, harapannya untuk sekolah kita dan juga siswa kita Bu? Harapan saya itu sama dengan Pak Nurholis dengan Ibu Imelda. Harapannya anak-anak yang masuk ke SMP Adiaksa ini semakin berprestasi. Amin. Dan marilah kita bersama-sama meraih prestasi tadi dengan semangat bersama Ibu Imelda yang hebat ini. Waduh, langsung dipuji promosi ya. Langsung promosi kepala sekolah. Tapi itu jargon kami sekarang. SMP Adiaksa 1 hebat. Oke, luar biasa. Memang pasti hebat. Sebenarnya itu banyak yang mau ditanyain, tapi apalah daya. Ya, waktulah yang memisahkan kita. Waduh. Tapi untuk lain kali kita kayaknya akan undang lagi. Karena kita akan masih banyak lagi yang mau kita ini ya, karena yang namanya pembahasan sekolah itu nggak ada habis-habisnya. Benar. Pendidikan itu tidak akan ada matinya Kak Ica. Karena yang berpendidikan itulah yang mungkin bisa melewati jalan-jalan yang berliku. Tapi Kakak penasaran nih, nanti kita akan coba undang siswanya Iya, tapi nanti deh ya Kak Ica. Kita akan undang sih, karena nggak mungkin gurunya aja Pak. Nanti omongan gurunya aja nih. Bener-bener nggak ya berprestasi atau cuma anaknya dibuat-buat kayak gitu. Gitu kan. Ya, tapi kita pamit dulu nih Kak Ica sama guru-guru yang di sini. Terima kasih Bu Imelda, Pak Nurholis dan juga Bu Rumini udah hadir di podcast Dibajak di barang orang kejaksaan ya. Bukan jasa. Orang kejaksaan. Semoga nanti kita punya kesempatan lagi untuk bertemu dan juga membahas sesuatu hal yang lebih menarik lagi. Sebelumnya saya ucapkan kita ucapkan terima kasih dan pamit diri dulu. Dadah Sobat Adiaksa. Sampai ketemu lagi di Bajak dibahas bareng Jaksa.